Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Selfie. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 230 850 14007. Nah, pada kesempatan kali ini Selfie akan berbagi tutorial pembuatan web server dan DNS server pada device server. Nah, berikut adalah topologi jaringan yang ingin kita buatkan webnya ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita masuk di device server, kita klik ya teman-teman, kemudian pilih menu desktop, kemudian klik IP configuration. Nah, pastikan status dulu ya teman-teman. Di sini kita ingin mengkonfigurasi alamat IP secara DHCP, tapi sebelumnya kita masuk di menu status dulu. Kita masukkan IP addressnya itu 192.168.0.2. Ini IP addressnya kita ambil pada yang tertera pada keterangan berikut yang di samping device server ya teman-teman. Kemudian default gateway-nya juga sama seperti yang tertera pada keterangan di samping, DNS-nya juga sama. Ini servernya itu 192.168.0.2. Nah, selesai pengisian IP address, default gateway, dan DNS servernya. Kemudian next kita masuk di menu service, kemudian kita pilih DHCP. Kemudian kita on kan. Ini statusnya off ya teman-teman. Jadi kita klik on ya, ini sudah on. Kemudian kita di sini disuruh memasukkan default gateway-nya dan DNS servernya. Default gateway-nya itu sama seperti yang tadi ya teman-teman, yaitu 192.168.0.1. Kemudian DNS servernya itu 192.168.0.2. Kemudian start IP address-nya itu kita ngikut pada IP address server, tapi kita start terakhirnya itu angka terakhirnya itu 3 ya teman-teman. Kemudian kita save. Nah, setelah pengisian IP addressnya secara DHCP, mari kita lihat pada masing-masing ruangan dosen apakah IP addressnya itu sudah DHCP atau tidak. Kita masuk di ruangan 1, pilih desktop, terus klik IP configuration. Nah, ini sudah DHCP ya, tapi kita coba klik statusnya dulu. Kemudian DHCP, request IP address. Nah, DHCP nya request successful. Kemudian kita coba ke ruangan dosen 2. Caranya sama yang seperti yang tadi, desktop, IP configuration, dan status, kemudian klik DHCP, request IP address, dan DHCP-nya juga ini successful ya teman-teman. Kemudian kita coba ke ruangan 3, dan IP address-nya juga successful. Kita coba lagi ke ruangan dosen 4, desktop, kemudian IP configuration, klik status, kemudian ke DHCP, request IP address-nya. Nah, DHCP ini juga successful ya teman-teman. Nah, pengisian IP address secara DHCP, jadi setiap ruangan dosen ini sudah ada IP address-nya ya, dengan cara DHCP. Oke, next kita masuk di server untuk pembuatan web servernya. Mula-mula kita masuk di menu service ya. Kita klik HTTP, kemudian kita edit semua di bagian ini, tapi di sini sudah ada berbagai macam file ya teman-teman. Tapi di sini Selfie akan menghapus atau mendelete semua yang ada di sini ya teman-teman. Jadi Selfie ingin membuat file baru, jadi di delete saja, di delete semuanya, di delete ya, yes. Oke, setelah penghapusan selesai, teman-teman di sini disuruh untuk membuat file baru atau mengimport gambar baru. Nah, di sini kita ingin membuat file barunya, tapi
ketika pembuatan web servernya itu kita ingin menambahkan gambar atau menambahkan sebuah kalimat. Kalau menambahkan gambar itu kita klik import, kemudian kita cari image yang ingin kita masukkan. Contoh ya, kita masuk di download, kemudian kita pilih gambarnya dan namanya dan file namanya itu pmb-datar-uin. Kemudian kita open, kemudian yes. Nah, ini sudah muncul file manajernya ya. Jadi namanya itu pmb-datar-uin. Kemudian ketika kita ingin menambahkan sebuah kalimat, maka kita klik file manager. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Kita disuruhkan untuk masukkan nama file. Jadi coba kita masukkan nama filenya itu dengan nama index.html. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk memasukkan sebuah bahasa pemrograman sesuai yang ingin kita tampilkan pada web kita, pada web yang kita ingin buat. Nah, teman-teman dapat melihat bahasa pemrograman yang saya masukkan ya teman-teman. Ini center, font, size, font size sama dengan. Jadi teman-teman dapat melihat bahasa pemrograman yang saya masukkan. Pada baris kedua dalam bahasa pemrograman ini kita menambahkan kata color. Color sama dengan blue. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan warna ya. Sesuai dari teman-teman mau warna apa. Di sini saya menuliskan warna blue, biru. Jadi yang tampil sebentar itu warna biru. Kemudian menambahkan judul, yaitu saya menuliskan di sini hello mahasiswa baru. Hello mahasiswa baru, koma, selamat datang di website Universitas Islam Makassar. Jadi judulnya ini Hello mahasiswa baru, selamat datang di website Universitas Islam Makassar. Kemudian pada baris ketiga ini adalah sebuah penambahan kata. Itu di sini saya menuliskan tentang UIM Al-Ghazali. Tentang UIM Al-Ghazali. Next, pada barisan keempat. Nah, barisan keempat ini deskripsi tentang UIM Al-Ghazali. Jadi penambahan kalimat ya. Jadi ini adalah deskripsi dari UIM Al-Ghazali. Jadi ada judulnya dan ada tentang UIM itu dan apa judulnya, yang ada di UIM itu, kayak penjelasan dari UIM itu.
Jadi pada barisan keempat ini adalah penjelasan dari website ini atau website UIN. Jadi penambahan deskripsi pada buatan web tadi, kita contohnya itu ambil di Google saja teman-teman. Coba kita cari sejarah UIN Makassar. Kemudian kita klik sejarah Universitas Islam Makassar. Kemudian ini sejarahnya kita langsung copy aja ya teman-teman. Jadi semuanya di copy ya. Semua di copy. Kemudian nanti yang kita copy ini kita tempel ke web yang kita buat tadi ya, ditempel di sini teman-teman. Kita langsung tempel aja. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita ada yang kita hapus dulu, kita menambahkan rektor baru, dan saat ini menjabat itu sudah jadi rektor yang dulu itu sudah diganti ya teman-teman, menjadi rektor baru saat ini yaitu Prof. Dr. H. Muammar Bakri. Jadi Bapak Prof ya. Nah setelah penambahan deskripsi yang tadi pada barisan keempat, next kita masuk ke barisan kelima yaitu image. Jadi mana image ini berfungsi membaca file yang kita inginkan tadi, yaitu ingin membaca gambar yang kita tambahkan tadi atau yang kita import tadi, yaitu namanya pmb garis datar UIN. Image search sama dengan tanda petik 2 pmb garis datar UIN titik jpg. Jadi ini fungsinya itu membaca image yang tadi ya. Jadi file yang kita import tadi itu dibaca oleh bahasa pemrograman ini. Kemudian saya ingin menambahkan di bawah gambarnya itu kata berkarakter unggul dan Qurani. Jadi di sini kita menggunakan bahasa pemrograman seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat melihat bahasa pemrograman yang saya input. Nah karena tidak ada lagi penambahan, maka kita langsung saja men-save ya, save, kemudian klik yes, dan mari kita coba
apakah web kita ini sudah berhasil atau tidak. Kita masuk pada ruangan dosen 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Klik ya, kemudian masuk di menu desktop, kemudian klik HTTP atau web browser. Kemudian kita ketikkan IP address pada yang digunakan server. Jadi IP address yang digunakan server itu 192.168.0.2. kemudian go atau teman-teman bisa langsung enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Yang kita input tadi itu sudah ada judulnya dan tentang UIN dan deskripsi UIN. Kemudian kita ingin menambahkan sesuatu, yaitu saya ingin menambahkan bahwasanya web ini dibuat oleh saya ya. Jadi bahasa pemrogramannya itu seperti ini. Teman-teman dapat melihatnya ya. Copy sama dengan .2 2024. Jadi this is salah teman-teman, bawa pindahkan ke bawah, salin atau copy. Nah, this is website di Selvi Mariani 230 dengan NIM 230.850.1407 dari PTI. Kemudian save, yes. Dilihat perbedaan dari web yang tadi ya teman-teman. Jadi caranya itu sama seperti yang tadi, masuk di laptop, kemudian webnya, kemudian masukkan IP-nya 192.168.0.2. Sama seperti tadi, tapi bedanya itu yang tadi tidak punya nama ya di bawahnya ya. Lihat tinggi ya. Nah, beda yang tadi itu tidak ada 2024 kemudian namanya. Ini yang membedakan yang tadi ya teman-teman. Kemudian di sini saya ingin mengubah warnanya menjadi warna merah. Jadi di sini teman-teman bisa mengubah warna pada temanya ya. Jadi hello mahasiswa baru, selamat datang di website Universitas Islam Makassar itu bisa berwarna merah. Tinggal teman-teman ubah ya. Dapat teman-teman lihat, kemudian teman-teman save. Jadi setiap teman-teman mengubah pada bahasa pemrograman teman-teman wajib men-save terlebih dahulu ya. Kemudian teman-teman uji di berbagai ruangan dosen. Kemudian klikkan HTTP-nya. Nah, ini sudah berwarna merah ya teman-teman. Oke, next pembuatan DNS server. Kita masuk di device server, klik, kemudian pilih service, kemudian pilih DNS. Nah, statusnya ini pada DNS off ya teman-teman. Kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan name. Ini terserah ya teman-teman mau nama apa. Di sini saya ingin menuliskan selfie.com, it.com, selfie.com. Kemudian kita masukkan IP address pada server ya, sesuai pada server, jadi yaitu 192.168.0.2. kemudian kita add. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Jadi mari kita coba mencari DNS server pada laptop ataupun PC. Kita coba di laptop, kemudian web browser, kita tuliskan
sama seperti yang kita tulis tadi di DNS server ya teman-teman, ke selfie.com, kemudian go atau enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Maka ini statusnya sudah berhasil, konfigurasi kita sudah berhasil. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.